Bu? Ya biasa, ini kan udah mau ini ya pembagian rapot, jadi biasa anak-anak juga sekarang udah mulai sedikit ada remedialan dan yang lainnya, dan kitanya lagi sibuk input rapot juga. Gini Bu, tujuan saya sini mau sedikit sharing ya sama Ibu. Ya gimana? Ada yang ditanyakan mungkin perihal pembelajaran di kelas. Sepengetahuan saya, ketika saya melihat Ibu di dalam kelas itu kelihatannya kelasnya aktif sekali. Oh Ceria iya? sekali. Masa sih Bu? Ya, saya sedikit tertarik karena saya merasa di kelas kurang begitu aktif. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi tips sedikit sama saya gimana caranya biar anak-anak bisa seceria di kelas Ibu mungkin. Ya, ada sih satu metode sekarang yang seperti model pembelajarannya tuh model digital Bu namanya. Nah, model digital tuh jadi anak-anak itu sekarang kan anak-anak tuh sudah pada mengenal IT ya, sudah mulai tahu tentang IT. Dan kalau yang saya perhatikan 80% mungkin anak di rumah tuh sudah bisa yang namanya mengoperasikan handphone gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ngerasa anak-anak itu sudah tidak antusias, ngerasa bosan, coba Bu kita dirubah pakai model pembelajaran digital. Di situ anak-anak itu diterapin beberapa model yang di situ terdapat ada game, ada pokoknya pembelajaran yang tidak monoton. Kan biasanya kita kalau pembelajaran hanya lewat ceramah gitu, anak-anak kadang boring, bosen gitu Bu. Nah, coba Ibu praktekkan model digital. Nah, model digital itu nanti anak-anak kita kasih kuis, kasih game, kan menarik tuh, ada gambar-gambarnya, ada yang jalan, ada yang gerak. Kalau misalkan tentang bilangan itu bisa dikasih warna-warna gitu, jadi anak lebih antusias gitu. Ibu juga bisa menambahkan animasi gitu, animasi terus nanti anak-anak pasti akan lebih aktif lagi untuk bertanya gitu. Bu, itu apa sih Bu? Kasih aja contoh. Bu, misalnya anak-anak itu biasanya kasih aja satu gambar yang misalnya kasih satu gambar pasar aja. Nah, contoh misalkan kasih satu gambar pasar di situ, di kuis itu atau di apa. Nah, pada saat menyampaikan model pembelajarannya juga, pada saat menampilkan sebuah pasar, kita mulai tuh aktif. Ayo anak-anak, coba kita lihat di dalam pasar itu ada apa. Wah, mereka ini dong akan berpikir terus. Wah, pasar, oh ya Bu, ada yang jualan, oh ada yang ini. Nah, dari situ tuh kita akan mulai melihat antusias anak-anak untuk kembali lagi semangat belajar mereka, membalikan semangat belajar mereka lagi gitu. Dan kita juga kan sebagai guru memang nggak boleh Bu istilahnya mendikte atau kita gaptek gitu ya. Gaptek, kita memang sebagai guru itu harus terus menggali potensi kita harus tetap belajar, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, apalagi digitalisasi atau digital itu, otomatis malah kita yang anak-anak itu yang lebih tahu daripada kita gitu tuh. Masa anak-anak aja mau belajar, kita yang udah kita sebagai fasilitator gitu, masa kita aja tidak mau belajar gitu. Jadi metode yang dipakai metode digital. Metode digital banyak Bu. Nanti Ibu kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi atau apa, bisa nanti sharing-sharing lagi. Kalau enggak, Ibu di situ lihat di Google, searching di YouTube juga udah banyak bagaimana proses pembelajaran digital itu berjalan dengan baik gitu. Jadi sehingga nanti anak-anak itu akan aktif sendiri Bu, akan mengikuti sendiri apa yang Ibu tujuan pembelajarannya tersebut itu bisa tercapai dengan antusiasnya anak-anak mengikuti pelajaran Ibu. Jadi itu rahasia Ibu. Iya. Jadi aktif gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu, kita kan sama-sama belajar ya Bu ya. Ya kita pokoknya kita nggak boleh menutup mata, menutup telinga istilahnya gitu. Kita harus melek digital juga istilahnya tuh. Seperti
logo kota kita kan, kabupaten kita Cirebon Katon gitu. Ya udah, kita nggak boleh kita menutup mata dari era digital ini. Ada lagi Bu? Ya mungkin cukup deh Bu. Cukup. Terima kasih, sedikit menginspirasi Iya. mungkin. Barangkali Ya, nanti butuh model pembelajarannya seperti apa, nanti saya kirimkan filenya aja ya Bu. boleh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, buat sama-sama. waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.